Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pemirsa Audit dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan kami, saya Muhammad Nurul Hajar dan bersama Pak Firdaus. Kali ini kita dibersamai oleh teman yang cakep ini, namanya Bapak Kamil. Pengawas. Kita berkunjung ke rumahnya, kebetulan dekat dengan tempat yang bagus. Tempat ini kami berada di Puju apa Pak? Pongkeng, Puju Pongkeng, Kabupaten Kecamatan Bluto. di Kecamatan Buluto. View-nya luar biasa, kiri kanan, barat laut, timur daya gitu. Bisa lihat kota Sumeneb dan sekitarnya. Dan di belakang saya ini view-nya pantai, seolah-olah kita berada di atas awan. Teman-teman, kita pada kesempatan ini seperti biasa kita bincang-bincang tentang pendidikan. Kali ini kita akan membicarakan tentang peran dari pengawas pendamping. Kebetulan kita bersama Pak Kamil, ini pengawas muda, energik, banyak pengalamannya. Sudah pernah sampai di kepulauan ya Pak? Pernah di kepulauan 5 tahun. Pak Kamil, yang menarik jadi pengawas itu apa sih Pak Kamil? Ya, menarik. Yang menarik awalnya sih pertama ikut asesmen itu ada beberapa hal yang ingin memang saya saya berikan kepada teman-teman kepala madrasah, teman-teman guru. Jadi di situ kalau menurut saya menariknya jadi seorang pengawas madrasah bukan apa-apa ini. Jadi saya teringat ketika jadi guru, seakan-akan itu haus Pak dengan adanya dengan kurangnya pendampingan dari pengawas madrasah, dari kepala madrasah. Jadi selama waktu saya jadi guru jarang mendapat mendapat pelatihan, mendapat pendampingan di lembaga. Jadi seakan-akan kita itu hidup sendiri, belajar dengan sendirinya. Cuma kita itu dapat pelatihan atau pengalaman itu ketika diklat saja pada waktu di Surabaya, di Malang. Nah, itu. Sedangkan sehari-harinya waktu saya jadi guru itu belajar dengan sendirinya. Jadi apa yang sudah didapat di pelatihan itu. Waktu itu Pak Kamil jadi guru ada ya? Guru Ya, jadi guru di Min 3 di Sumeneb. negeri kan? Ya. Aku masih punya kesempatan. Tapi awalnya memang ini Pak ya, saya jadi guru bukan di Sumeneb, dulu jadi guru di Situbondo, jadi guru SD pernah juga, kemudian diangkat tahun 2005 di Kemenak, itu juga ditaruh di Min 1 Situbondo, kemudian mutasi pada tahun 2011 di Min 3 Sumeneb. Jadi saya itu punya punya banyak pengalaman tentang mutasi. Dan di situ juga saya dapat beberapa ilmu, baik waktu kerja di Situbondo ataupun di Kabupaten Sumeneb. Jadi menariknya, saya ingin betul-betul menjadi seorang pendamping madrasah, pengawas pendamping yang ditunggu-tunggu kehadirannya gitu loh Pak, oleh madrasah. Ini loh Pak, saya butuh ini. Guru saya butuh tentang pelatihan, baik tentang cara membuat media, tentang bagaimana cara mengajar yang menarik gitu. Jadi saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman guru yang merasa haus gitu dengan adanya pendampingan seperti itu. Keren. Kita ini kan ada pengawas senior sebenarnya Pak. Iya, betul. Tapi tidak bermaksud menyinggung Pak Kamil. Ya, bukan menyinggung. Mungkin kasus-kasus saja. Jadi kadang-kala kehadiran pengawas itu bukan mencerahkan katanya Pak Kamil tadi secara eksplisit. Kalau Pak Fir, pandangannya bagaimana menjadi pengawas yang sudah kayaknya
ngajar jadi guru dengan pengawas lebih banyak jadi pengawas kayaknya Pak Ferry. Kayaknya iya. Jadi gini, kalau jadi guru itu kan anggap untuk memajukan madrasah ya hanya di satu madrasah. Tapi kalau jadi pengawas kan di banyak tempat. Kita bisa menuangkan ilmu, menuangkan pelajaran bagaimana menggerakkan madrasah dalam kapasitas lebih besar, lebih banyak. Bisa begitu. Yang kita lakukan bisa seperti itu. Jadi satu itu, yang kedua ya akan ketemu dengan macam-macam. Ya macam-macam madrasah, gimana kepala madrasah, ketemu dengan macam-macam guru. Itu menariknya di situ. Awalnya motivasinya itu kan karena situasi saja, jadi mengantarkan jadi pengawas. Jadi kalau sampai saya ditegur sama paman, kok jadi pengawas, mendingan enak jadi guru sebenarnya. Tetapi ketika rasionalisasi ternyata dipikir-pikir, kalau jadi pengawas bisa mewarnai, bisa berbagi, katanya Pak Kamil, katanya Pak Fir, maka kita akan menjadi tetap jadi guru karena kita bisa masih mengajar, bisa melatih. Itu cakupan kerja kita semakin luas. Tentu sejauh ini jadi pengawas pendamping ada tantangannya, Pak. Tantangan tentu ada, Pak. Menyelesaikannya. Ya, terkait dengan tantangan di lapangan itu ya sudah biasa. Jadi kita sebagai pengawas, dulu itu pengawas madrasah ya Pak ya. Sekarang ada kebijakan baru, ada pengawas pendamping. Tantangan bagi kita itu terutama madrasah binaan. Ketika itu didatangi pengawas itu merasa keberatan, Pak. Keberatannya itu apa? Takut ditanyakan tentang hal ini. Mungkin dari dulu-dulunya mungkin pendampingannya oleh pengawas tidak maksimal. Cuma pengawas datang kemudian pergi tanpa memberikan hal-hal baru yang didapat oleh pengawas pendampingnya, pengawas binanya gitu. Jadi seandainya dari dulu itu kita terpanggil dengan memberikan banyak solusi bagi madrasah, mungkin mereka tidak merasa takut dan tidak merasa bahkan sekarang kalau saya alami jadi pengawas itu sepertinya sangat tertantang bagaimana madrasah itu nanti menunggu kedatangan kita, kehadiran kita, bukan malah dia takut dengan kehadiran kita gitu. Jadi saya paling senang itu ketika ada madrasah yang yang nantang kita itu, Pak, apa yang dapat Bapak berikan ke madrasah saya, Pak, selaku pengawas pembina, selaku pengawas pendamping. Kamu inginnya apa? Kamu minta apa gitu? Tentang pendampingan tentang apa? Jadi saya memang terbuka kepada teman-teman. Silahkan, mari kita programkan bagaimana madrasah ke depannya itu lebih bagus lagi. Tidak seperti dulu madrasah itu memang dikesampingkan oleh tetangga sebelah gitu loh Pak Hajar ya. Jadi alhamdulillah sekarang madrasah dengan sekolah itu sudah setara. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi guru madrasah itu sudah sarjana, terus pengajarnya juga luar biasa. Sudah kalau dulu kan lulusan SMP ya, lulusan sanawiyah sudah ngajar gitu. Jadi masih dasar untuk mengajarnya masih belum maksimal karena kan harus kalau di perguruan tinggi itu harus kita punya belajar tentang strategi, metode gitu. Jadi alhamdulillah sekarang guru-guru madrasah sama, sertifikasi juga sama, terus mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi seperti itu aja. Kalau Pak Fir bagaimana sebagai pengawas senior? Tentu dengan banyaknya mutasi sana sini, warna tantangan dan menghadapi orang bermacam-macam bisa diceritakan Pak?
Ya seperti saya bilang tadi kan ketemu banyak orang. Tantangannya misalnya tidak semua yang kita anggap baik, yang kita programkan itu bisa diterima dengan baik ya. Ada banyak soal misalnya ya karena bisa berkait dengan kebijakan yayasan yang kadang tidak sejalan dengan kita. Ada juga misalnya terkait dengan kemampuan guru juga kan. Jadi eh, kita kadang-kadang gini, karena guru di swasta itu kan harus menghadapi dua penentu kebijakan, satu dari yayasan, satu dari Kemenak. Kalau dua pembuat kebijakan ini tidak sejalan, ya yang paling kasihan kan gurunya. Jadi Guru saya apa kepala, Pak? ya kepala dan gurunya sama-sama aja gitu. Kan gini, saya di banyak tempat ketemu dengan banyak orang, ketemu banyak orang dengan berbagai kebijakan dari yayasan. Ya, kalau misalnya saya dari dulu itu yang terus merasa gagal sampai sekarang mendorong madrasah untuk mau bagaimana bisa bisa punya perpustakaan. Tapi saya ketemu dengan yayasan yang bilang perpustakaan tidak usah, takung kok. Ada yayasan bilang begini, perpustakaan tidak usah. Itu apa kata saya kan? Terus mau jawab apa kan? Ini ya, kata yayasannya ngomong begini kan jadi bingung kita gitu loh. Ya masa orang membaca ditanggung orang. Paling nanti ditiup, Pak. Ya, Disebut, itulah. langsung pintar. Langsung pintar. Jadi selama ini, selama saya jadi pengawas, mulai tahun 2008 kalau tidak salah. 2008 kalau tidak salah. Agak sudah lupa. Ya. Lupa. 2006. Jadi saya ketemu dengan, saya memperjuangkan bagaimana madrasah punya perpustakaan. Dan sampai sekarang belum berhasil. Sampai sekarang belum berhasil. Yang dianggap sejalan gitu ya. Karena banyak kurang, mohon maaf ya, dari lembaga sendiri kita juga kurang mendorong, dari bawah juga kurang. Ya memang ada beberapa madrasah yang sudah punya perpustakaan, biasanya pesantren-pesantren besar ya. Sementara yang lain belum punya. Itu yang sampai sekarang saya sudah hampir pensiun ini merasa gagal untuk bisa mendirikan perpustakaan di berbagai madrasah, di semua madrasah. Saya merasa gagal dalam hal ini. Nanti yang dilanjutkan Pak Kamil, Pak. Mudah-mudahan dilanjutkan. Iya. Pak Kamil. Kalau ya terkait dengan perpustakaan gimana? Iya, saya juga Masuk materi pendampingan apa bagaimana? Kalau perpustakaan itu memang ya katanya Pak Afir tadi, kalau di binaan kita itu ada dua ada dua kebijakan, dari yayasan juga ada, dari Kementerian Agama juga ada. Jadi kalau saya mensiasati, kalau memang sekiranya tidak mungkin ya Pak ya mendirikan perpustakaan di suatu lembaga yayasan binaan kita itu, saya memulai dari dari kecil, yaitu pojok baca kelas. Jadi mulai dari kelas awal, kelas 1, 2, 3, kelas 4, 5, 6 itu saya selalu memberikan pelatihan tentang kegiatan pembelajaran, tentang pelatihan literasi membaca, numerasi. Jadi di situ ada berbagai macam keterampilan. Jadi di kelas pada waktu saya memberikan pelatihan di kelas itu, usahakan, karena di kantor, di lembaga Bapak dan Ibu itu perpustakaan memang sudah betul-betul tidak ada. Jadi di kelas mari kita wujudkan supaya ada pojok baca. Pojok baca itu isinya apa? Bukan isinya itu bukan buku pelajaran Pak ya. Kadang kita keliru pojok baca di sini. Sudah jenuh siswa itu dengan buku-buku pelajaran karena sudah mereka bawa pulang, dibawa lagi ke madrasah. Jadi di pojok baca itu disediakan beberapa buku bacaan, buku cerita dan lain sebagainya. Juga karya-karya guru yang sudah membuat media seperti Big Book. Terus kalau kelas awal itu ada ular tangga gitu loh Pak, yang berkaitan dengan dengan materi pelajaran gitu. Jadi saya mendorong ke sana Pak.
Jadi Mendorong apa sempat memberi contoh atau memberi bagaimana? contoh Pak, bahkan sekarang sudah berjalan di binaan saya itu. Jadi dari sekian banyak ada berapa binaan yang Ada, merespon itu, Pak? kalau pertama kan awalnya saya mendapat binaan itu 20 lembaga. Nah, itu saya mulai dari awal dimutasi di peragaan sudah mulai apa namanya memberikan pendampingan tentang pojok baca itu. Jadi pojok baca tidak terlalu mewah. Jadi itu tergantung pada keterampilan dari guru dan siswa. Jadi di sana itu apa isinya Pak? Kalau ini apa misalnya dimintai sumbangan Pak ke wali murid, ini biasanya nanti ada ketidaknyamanan nanti di luar. Jadi caranya membentuk paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu tujuannya memang selain mendekatkan diri kepada wali murid atau wali santri, juga kita menjalin silaturahim. Dari situ kita dapat nanti. Kapan Pak Fir lebih mudah terrealisasi kayaknya dengan strategi ini, Pak? Mudah-mudahan. Ya. Ya kita juga memulai dengan begitu-begitu. Cuma kan di bakar tempat sudah ada, artinya yang saya udah mau merangkak ke perpustakaan. Cuma begini kan kendalanya juga gurunya juga bukan seorang pembaca. Jadi tantangan berat. Gimana kalau gurunya yang enggak suka baca, jadi ngajarnya juga yang segitu-gitu gitu loh. Kan itu yang kita ini kan. Banyak guru yang mohon maaf kadang-kadang referensinya lemah, referensinya dikit sekali, kadang mengajar hanya pas yang di buku pegangan itu gitu loh. Kan saya dari dulu sebelum pemerintah melarang namanya LKS, saya sudah melarang itu. Tahun 2014. Kenapa melarang, Pak? Ya saya gampang aja saya bilang, ini LKS itu kan gampang saya begini waktu itu alasan saya. Itu Anda memproduksi sampah secara teratur ya, secara periodik gitu loh. Wah, masa tidak baru Lah kan begini, ada lah manfaatnya, Pak. ada, saya ingat anak saya ya, anak saya waktu kelas 5 SD bilang begini, ternyata jadi guru itu enak katanya. Kenapa kok enak? Kan jadi guru cuma begini Pak katanya. Ayo buka buku, duduk, buka bukunya, baca, kerjakan, terus gurunya keluar. Kan enak karena sudah ada LKS-nya gitu. Sementara nggak pernah dikoreksi. Kan di situ sudah sepertinya anak belajar tuh cuma belajar bagaimana menjawab soal gitu loh. Jadi tidak diberi kesempatan untuk berimajinasi, mengembangkan imajinasi kan ada di buku itu gitu. Saya dari dulu sudah melarang itu. Sampai sekarang negara sudah melarang, masih banyak madrasah pakai LKS. Walaupun namanya orang kita kan pintar-pintar gitu loh. Ya kayak tukul itulah. Kalau 4 mata dilarang, kemudian diganti bukan 4 mata. Gitu. Kalau LKS, kan LKS dia sekarang. Lembar kerja siswa itu dilarang, diganti BKS, buku kerja siswa, isinya sama. Gitu. Prinsipnya sama. Sama. Itu kita pinternya di situ, yang pinter kita begitu. Kayaknya saya lihat Pak B maupun Pak Kamil jadi pengawas pendamping menikmati ya. Insya Allah. Enjoy gitu ya Pak? Iya, merasa terpanggil Pak. Iya. Jadi sudah merasa nemu dunianya ya? Nemu dunianya. Sebenarnya saya sendiri jadi pengawas sekarang itu Pak gimana ya? Kayaknya happy ya? Iya, dibawa apa gitu ya Pak? Dibawa apa istilahnya ya? Dibawa enjoy gitu loh Pak. Ya tidak terlalu saya harus lembaga harus tahu ini ya, tidak. Tapi saya itu memang betul-betul memberikan pendampingan yang biasa kepada madrasah itu, dan madrasah perlu mendapat materi tentang itu, saya jalani saja. Jadi kalau ambisinya saya harus tercapai, itu kayaknya kurang bagus Pak. Jadi madrasah itu mau apa, minta apa tentang pembuatan media pembelajaran, tentang bagaimana membuat soal yang bagus, bagaimana mengajar yang benar gitu. Soalnya kan
selama ini bukan menyalahkan guru, banyak guru ngajar tanpa rencana gitu, ngajar gitu. Ya buktinya ketika datang ke madrasah tanya tentang RPP ya buat gitu. Kadang hanya pada waktu berkepentingan saja baru ngeprint gitu. Memang sebenarnya tidak harus ngeprint katanya Pak ya. Jadi jangan menyalahkan guru harus ngeprint RPP. Sebenarnya ada di laptop asalkan betul-betul ada itu sudah bagus Pak. Seperti itu. Termasuk yang mobil pakai HP ya sekarang ya. Yang mobil Ya lebih dibawa kemana-mana kan lebih gampang, perencanaannya ada di HP. iya betul ada di HP ya betul. Tidak harus pakai laptop. Dengar-dengar Pak Kamil selain memberi pendampingan di MI juga sudah mulai merambah ke RA-nya kan? Biar memang dulu memang sudah pengawas RAMI Pak. Iya. Nah, karena memang saya berangkatnya dari guru MI, jadi awal-awalnya saya sepertinya agak segan masuk ke Raudatul Atfal itu. Tapi di kemudian hari saya juga merasa terpanggil untuk datang ke RA dan saya juga harus belajar. Bukan hanya sekedar masuk, Pak. Jadi kalau sekedar masuk ke lembaga RA hanya nyantai-nyantai, duduk-duduk, bincang-bincang yang yang anggap tidak ada manfaatnya kan juga percuma datang ke sana. Jadi saya datang ke lembaga itu harus belajar dulu apa yang mau disampaikan kepada Winanti. Beda dengan Pak Fir. Pak Fir kayaknya ke RA belum. Oh pernah, Pernah juga? pernah. Pertama saya diangkat kan di pengawas MA, pengawas RAMI. Oh pernah juga. Jadi saya sudah belajar yang namanya rencana mingguan, rencana bulanan, sudah saya pelajari. Dan saya bisa ngajarin guru dengan begitu gitu loh, caranya membuat. Jadi istilah RPPM, Tahu RPH, saya. PPH. Ya karena memang tidak ada pelatihannya, ya saya harus mau capek-capek sedikit, belajar sendiri, tanya teman kanan kiri, sebelum akhirnya saya ngajarin orang. Oh, Sama berarti. Artinya kan jadi gini, intinya jadi pengawas itu tidak boleh tidak belajar. tidak boleh tidak belajar, harus belajar. Harus belajar. Dan saya juga dulu ngajar di MI. Lama mulai, saya jadi guru mulai 85, cuma diangkat PNS sampai tahun 91, ngajar di MI, ya pernah ngajar di Sanawiyah, pernah di negeri di Min, akhirnya ya pernah di Main Color, saya kan tahu. Nah ketika KRA ya kita kan tidak ada pelatihan, waktu itu nggak ada pelatihan tentang bagaimana, kita ya harus belajar sendiri, kita buka cari-cari, waktu itu belum ada internet, belum ada, Google belum ada, jadi lumayan tantangannya, kita nyari buku sana sini dibaca sehingga kita ngerti gitu loh. Jadi datang ke RA ya nggak ini aja, enak-enak aja gitu, nggak ada masalah karena kita sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Yang soal kan bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kita belajar, jangan sampai tidak belajar. Kan memang idealnya sebetulnya kan begini katanya, idealnya pengawas itu kalau dari bawah diambilkan dari kepala terbaik, kepala ini diambilkan dari guru terbaik, ya guru ini diambilkan dari orang-orang terbaik jadi guru. Jadi guru yang terbaik dari guru itu jadi kepala ya. Yang paling baik dari guru ini lalu jadi pengawas gitu. Harusnya begitu. Nah, ini idealnya begitu. Idealnya. Tapi kan ternyata kan faktanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan tidak harus begitu kan, Pak? Tidak harus begitu. Jadi Pak Kamil ini nanti tidak boleh. Tapi tidak boleh. Ya paling tidak punya kemampuan. Nah, jangan asal, jangan asal. Jangan asal. Kan yang soal itu ketika asal gitu. Jadi kepala itu sebenarnya adalah guru yang punya kemampuan kepemimpinan. Iya, harusnya begitu. Guru yang punya kemampuan menjadi pengawas, menjadi manajer, menjadi supervisor, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Kalau itu kita akan tahu semua kayak apa gitu. harus banyak. Makanya kita coba. Di tantangan pengawas begini tantangannya. Sebagai pengawas kan tentunya Pak Kamil itu kan punya sesuatu yang bahasanya sesuatu yang berhasil, punya praktek baik. Apa selama ini yang sudah dicapai Pak Kamil dalam bertugas sebagai pengawas pendamping yang sukses lah? Tadi kan tentang pojok baca, mungkin ada yang lain Pak? Untuk saya kan awal kalau di peragaan saya masih 2 tahun ya Pak ya berjalan ya.
untuk praktek baik itu masih berjalan. Kalau di kepulauan, Oh ya, tapi pernah iya, jadi pengawas kepulauan ya? pernah, iya. Gimana kalau waktu di pulau? Kalau di pengawas kepulauan itu memang kita itu ragu, Pak. Sebenarnya masuk di kepulauan itu ragu, tapi ternyata tidak tidak apa ya, tidak seperti yang kita bayangkan, Pak. Dulu itu waktu saya mau berangkat ke Kangian itu, "Duh, seperti apa ya lembaga di sana?" gitu ya. Jadi kayaknya sudah apa ya, sekolah-sekolah tidak seperti di daratan gitu loh, Pak, ya. Ternyata setelah kita jalani, kita datang ke lembaga-lembaga yang menjadi binaan kita, ya ternyata sama saja, tidak ada daratan, tidak ada kepulauan. Bukan Kalau ada yang sangat bagus juga ya? ada, Pak, ternyata ada itu satu lembaga itu di pulau kecil itu di Pulau Saubi itu termasuk Kecamatan Kangayan, tapi pulau lain tidak menyatu dengan Pulau Kangian. Itu namanya Pulau Saubi. Ternyata di situ ada lembaga bagus, Pak. Ya, lembaga bagus Nurul Islam. Nah, di situ kepalanya juga bagus, apa namanya? Komunikasinya. Mereka itu pasti kalau madrasah itu bicaranya biasanya tentang pencairan bos kapan. Kalau itu tidak, Pak. Ya, kalau itu tidak. Tapi kalau itu Pak, kapan Pak Pak Kamil itu ke pulau, ke Nurul Islam. Ini Pak, guru-guru butuh tentang pelatihan, tentang cara membuat RPP, tentang cara membuat kisi-kisi soal, tentang cara membuat media pembelajaran itu di situ. Saya merasa terpanggil Pak di situ, Pak. Jadi kalau kadang yang lain itu, Pak kapan bos cair, Pak kapan BOP cair, itu pasti yang dibicarakan komunikasinya. Jadi saya sangat senang pertama itu dengan yang itu Pak, dengan eh, apa namanya, dengan ketertarikan saya itu ke lembaga itu nanyakan tentang anak apa kebutuhan anak didik kita, tentang guru-guru kita. Itu saya yang merasa terpanggil. Kalau bos sama BOP itu pasti cair gitu. Kalau itu, kalau kita tidak tangani dengan cepat, maka apalagi di kepulauan dia akan tertinggal. Kalau memang kepala madrasahnya hanya menunggu pengawas, ya alhamdulillah di sana itu tidak hanya menunggu pengawas, ternyata mereka juga melacak di berbagai apa namanya Sumber. sumber, baik di internet ataupun di media-media yang lain. Sudah kepulauan sudah tidak ketinggalan jaringan internet sudah ya? Sudah Pak, nggak tahu kalau di Masa Lembu ya, karena saya belum ke sana. Di Pulau Sapeken juga belum ke sana. Kalau di Kangen insya Allah kalau sinyal Kecuali di Pajenasem. di Palinjenasem, ya karena di sana hutan Pak. Iya, betul. Cuma kalau dulu saya pertama datang itu Pak Hajar, pertama datang di Kangayan itu menangis saya Pak pertama. Menangis, ya? Iya, karena di sana tidak ada listrik, sinyal juga tidak ada, sampai saya komunikasi dengan keluarga itu tidak bisa. Katanya katanya istri itu enak ya di sana ya gitu ya. Padahal di sana memang tidak ada sinyal untuk komunikasi. Jadi memang pertama saya ditempatkan di Kangen itu merupakan tempat apa namanya? Tempat pertama kali menjadi seorang pengawas madrasah, Pak. Ini sebenarnya menyebut nama Saubi, tapi di kesempatan yang lain juga pernah mengagumi. Pernah di sana. mengalami. Ya. Tapi saya pengen tahu juga tentang punya praktek baik yang sejauh ini sudah dilakukan, Pak. Ya banyak lah. Sebagai pengawas senior tentu ya harus banyak macam senior. Enggak banyak. Ya paling tidak yang saya tempati kalau cuma bikin RPP itu sudah bisa semua gitu loh. Apalagi RPP yang ringkas itu saya memberlakukan 1 semester sebelum pemerintah memperlakukan. Jadi saya praktekkan itu udah bisa semua. Saya mendorong anak-anak membaca udah lumayan, yang menulis juga sudah banyak yang bisa menulis gitu ya. Kita dorong bagaimana yang kepala misalnya soal kurikulum yang asal ada, kita mulai garap gitu Pak. Dan baru sadar, oh ternyata begini toh. Ternyata begini. Karena ternyata kalau diberi template cuma diganti namanya, nama madrasahnya dulu.
Nah sekarang kami sudah mulai lakukan itu. Apalagi Dan sekarang ada AI, Pak. ada AI tambah Semakin enggak canggih. ini, Cuman ada yang bilang hati-hati dengan AI. hati-hati dengan AI. Bukan Ya, malah membuat kita kreatif, tapi membunuh kreativitas. ya betul. Karena AI ternyata tidak semua benar yang saya informasikan. Saya sudah ngecek beberapa kali. Saya sudah pernah ngecek beberapa kali. Saya tes memang AI itu pinter bener enggak gitu loh. Bahwa dia bisa iya. Tapi saya pernah ngecek beberapa kali salah. Jadi apa yang disampaikan informasinya itu Salah. tidak selalu valid. Tidak gitu selalu ya? valid. Iya, betul. Kebetulan saya punya buku. Saya ngomong ya di buku ini, saya cek di bukunya tidak sama. Oke lah, kita kan selalu begini bilang tuh ke teman-teman guru, kita nggak boleh anti media sosial, jangan anti Google. Google itu dimanfaatkan untuk kecepatan, tapi untuk akurasinya kita sebenarnya punya buku. Jadi apa yang diomongkan Google, karena Google itu hanya mesin pencari, dia itu tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Maka kita cari biar cepat cari, lalu cek sumbernya. Maka buku tetap mutlak kita butuhkan gitu loh. Gitu. Pak Kamil yang tadi punya praktek baik, apa ada teman Pak Kamil yang meniru, bisa ditularkan kepada teman pengawas pendamping juga? Iya. Kalau terkait dengan apa namanya? Dengan apa? Pak? Praktek baik, Iya. sesuatu yang Pak Kamil lakukan ditiru atau diminta oleh teman untuk Oh iya. menjelaskan juga sehingga ini Iya bisa banyak, Pak. diimplementasikan. Iya, saya memang senang berbagi. Cuma pengalaman yang didapat tuh minim, Pak, ya, minim. Masalahnya saya selain pengawas masih baru, juga berangkatnya dari seorang guru bukan kepala madrasah. Jadi kalau masalah berbagi sama teman sejawat, pengawas saya paling senang. Karena berbagi itu menambah ingatan kita. Beda dengan pengawas atau teman kita yang mempunyai kompetensi bagus, dia pengalaman-pengalaman di bidang apa, jadi asesor, jadi apa namanya, Beda ya? jadi pemateri. Jadi beda yang begitu-begitu ya? Ada juga sih, Pak. Kadang kita tanya sulitnya apa, jawabnya lama gitu lah. Saya memang sukanya itu apa namanya, kita ketika dapat hal baru, ketika dapat pembelajaran baru, kita itu saling berbagi dengan teman-teman kita itu. Saya memang sangat senang ketika ini program kepengawasan kita itu sama. Maksudnya sama bukan di dalam hal program tulisannya, sama ketika kita itu turun ke lapangan, dibicarakan bersama-sama. Misalnya, Pak di bulan ini apa kegiatan pengawas, Pak? Gitu ya, Pak ya. Bukan hanya sekedar tulisan, Pak, itu bisa dikarang. Gampang gitu ya? Bisa dikarang itu. Jadi prakteknya kita itu yang benar-benar betul mau diberikan ke madrasah bina, madrasah pendampingan kita. Jadi itu kita apa namanya? Kita koordinasikan dengan teman-teman. Sama. Ini loh Pak, misalnya ya, PPT-nya seperti ini Pak yang punya saya Pak. Seperti ini untuk dipraktekkan ke teman-teman kepala madrasah dan guru. Itu lebih bagus Pak kalau menurut saya. Ini mungkin sesi pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Sebenarnya harapan Pak Fir ini ke depan, teman sejawat Pak Fir yang sama-sama di pengawas pendamping, apa saja Pak? Ya harapan kita kan begini, mesti kompak oke lah harus gitu loh. Tapi kan memang yang dipraktekkan di bawah itu kan tidak sama Pak per wilayah gitu ya. Benar tidak sama. Jadi ketemu barusan saya ketemu dengan kepala yang bilang begini, ya bukan bermaksud menafikan teman yang lain. Saya baru sekarang Mbak merasa punya teman ngurusin madrasah gitu. Ya, itu paling Bener, pemanis bibir ya. Nggak tahu lah. Karena kadang kita ketemu teman-teman Yang lain juga ya, begitu. iya. Nggak tahu saya. Kadang Tapi dia ngomong begitu. Bahwa kita memang tetap dengan teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar itu aja. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik lah untuk madrasah itu. Karena gini, madrasah itu
ya saya bilang unik lah, unik gitu ya, unik. Dari banyak hal yang unik gitu loh, dari banyak hal yang unik. Sehingga kadang saya berseloroh bilang gini, jadi pengawas itu ya jangan serius-serius amat gitu. Enjoy. Karena ya mungkin dibikin enjoy saja. Yang paling bagus itu seandainya yang bagus itu adalah kalau madrasahnya proaktif juga gitu loh. Itu lebih Minta, bagus. saya butuh ini gitu loh. Jangan hanya nunggu dari atas gitu loh. Nunggu di pengawas. Pengawas itu kan sebetulnya tugasnya hanya mengawasi programnya Penma kan. Penma punya program apa, pengawas mengawasi supaya sesuai dengan keinginannya Penma kan begitu gitu loh. Jadi soal peningkatan kualitas pendidikan itu Penma yang harusnya punya program. Nah, kita ini membantu mengawasi supaya sesuai dengan yang diinginkan Penma. Sehingga kita juga harus belajar. Penma bikin ini, kita belajar ini supaya nanti kalau ada apa mengadunya ke kita gitu loh. Mengadu kita ya kita bisa memberikan pengarahan. Jadi Penma nggak bisa jalan sendiri. Ya silakan jalan sendiri tapi awasi sendiri gitu loh. Nah, cuma lah bayar mahal-mahal pengawas. Nah, iya, Kalau tidak, makanya harus ini. Jadi Penma punya program, kita awasi. Awasi bukan berarti dan bersalah enggak, mendampingi. Kita dampingi supaya sesuai dengan yang diinginkan Penma begitu gitu loh. pemerintah maksudnya. Yang diinginkan pemerintah kan ya kita pemerintah ya. Artinya Penma itu kan punya program. Oh, madrasah itu mau saya gini, mau saya arahkan ke barat misalnya. Kita yang mengawasi, mendampingi supaya jangan melenceng ke utara atau melenceng ke selatan atau balik mundur. Kita dorong ke barat kalau pengennya barat kan begitu. Ini yang perlu kita tegaskan kembali. Jadi selama ini mungkin kok kayaknya program itu dimiliknya pengawas. Enggak, pengawas itu hanya program mengawasi, bukan. Aduh, Allah Rabbi. Kok bisa gini? Nggak bisa gini. Kalau Pak Kamil, harapan kedepannya bagaimana Pak Kamil tentang sejawat Pak Kamil agar dalam melaksanakan tugasnya bisa seiring dan seirama, Pak? Ya harapan saya semua teman-teman pengawas kerjasama lebih baik, lebih bagus. Tidak ada yang apa ya Pak ya? Tidak ada yang hanya ingin apa tahu sendiri gitu lah. Tempatnya juga harus apa namanya? Harus diberi juga ya ilmu-ilmu baru. Perlu tengok kiri kanan, terus ke depan terus. Kadang gitu. ini Pak Jar, kadang kita nunggu kita minta gitu. Tidak apa-apa, berarti kita kan punya keinginan untuk bisa. Kadang ada pengawas yang hanya diam saja. Selain itu juga di Penma juga kerjasamanya dengan pengawas dengan Penma itu harus akur terus. Seperti sekarang ini sudah mulai nampak harmonis. Jadi kalau dulu-dulunya kayaknya apa namanya hadap kiri hadap kanan gitu loh. Iya, alhamdulillah kalau saya lihat ya antara pengawas dengan Penma pendidikan madrasah sekarang sudah lebih baik. Jadi yang terpenting itu begini yang Pak Jar. Yang penting itu ya gini untuk teman-teman lah. Ya jangan pernah lelah untuk membina madrasah itu. Apapun, memang kadang-kadang ada yang menjengkelkan gitu loh. Tapi itu tantangan kita gitu. Jangan pernah lelah untuk mendampingi, membimbing guru, kepala. Ya mohon maaf kadang-kadang memang di swasta itu ini nggak bisa ditutup. Sudah orang yang memang tidak punya kapasitas apa-apa kecuali karena dekat dengan yang punya aja lalu jadi kepala. Jadi dia nol, banyak yang nol. Maka kita tidak boleh ya kita bantulah mereka jalan gitu loh. Ya guru sekarang oke sarjana ijazahnya gitu loh. Tapi kan kemampuan akademik belum sarjana, yang masih tingkat SMP. Gitu. Jadi kayak ya gini wajar. Kalau di yayasan itu katanya ada profesor dari UM ngejar gelar tapi tidak bernalar. Ya ngejar gelar tapi tidak bernalar. Iya, jadi kalau di lembaga pendidikan ya di bawah naungan yayasan tuh kalau ada kepala yang nyeleneh, ya itu harus katanya Pak Fir tadi tetap didampingi. Jadi tetap diawasi, tetap dibantu gitu loh. Lawang ada saya ketemu kepala madrasah yang jarang ke madrasah.
Jadi semua diserahkan ke siapa, Operator. Kepalanya mungkin sekarang ada operator, ada wakanya bagian ini. Kepalanya nggak pernah ke madrasah gitu. Ya karena yang kepala yang punya gitu. Iya betul. Kan nggak berani ini. Kalau saya nggak berani, nggak patuh bisa diberhentikan langsung gitu loh. Sementara kepalanya tidak akan ada yang memberhentikan, kan dia yang punya. Gitu. Termasuk kepala yang tipe kasokan gitu. Kasokan gimana? Ada yang kepala kasokan, ada kasokan nih. Ada saja. Kasokan kalau yang seperti itu. Ya kan begini. Saya di madrasah kan bilang unik. Ya. Kepalanya bisa lebih dari satu gitu loh. Jadi ada kepala yang de facto yang ada di madrasah, ada yang kepala de jure yang ada di simpatika itu beda. Yang wilayah-wilayah saya sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Kalau dulu sebelumnya ada sampai 3. Banyak, Pak. Sampai 3. Sudah nih ya bagus sekarang. Sekarang udah lumayan bagus, walaupun masih ada ya biasalah kita hadapi kepala yang jarang ke madrasah. Setiap saya datang kemana saya lagi ini Pak, lagi ini. Jadi madrasah nomor 2, padahal dia sudah statusnya sertifikasi gitu. Tapi kan jumlah yang begitu sedikit. Jadi tidak mempengaruhi secara keseluruhan proses pendidikan di madrasah. Enggak. Apalagi murid memang sedikit. Kayaknya kita ini ngobrolnya enak karena posisinya nyaman di sini. Nyantai, anginnya sepoi-sepoi. Jumlah kepala yang begitu sedikit, kebetulan juga muridnya sedikit. Benar. Gimana? Oke. Lanjut berarti kita ini, Pak. Kita berhenti dulu lah. Oh, baik teman-teman. Obrolan kita katanya Pak Fir cukup. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Betul enak sekali kita ngobrol di sini, suasana nyaman, angin semilir, bagus, anginnya Sepoi-sepoi. bikin kita tidak merasa gerah walaupun di ketinggian yang ya tergolong tinggi sekali. Tergolong tinggi itu, Pak. Di Pucuk Ponteng ya namanya. Jadi teman-teman bisa juga pengen ke sini kontak saja Pak Kamil. Oke, kita ketemu di kesempatan yang lain. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.